Cek. Oke teman-teman, karena waktunya udah menunjukkan pukul 9.53, sebentar lagi jam 10 ya. Kita akan langsung materi yang kedua, yaitu materi PPKS. PPKS oleh Dr. Prima Vandayati STMM dan Bapak Abdul Razak SMM dan juga Ibu Teti Sumarni SMSI. Kepada pemateri kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih semangat? Perkenalkan, saya Prima Vandayani, biasa dipanggil Vanda. Saya dari Satgas Satuan Tugas PPKS. PPKS itu penanganan dan pencegahan kekerasan seksual. Ya, di sini ada saya, ada Ibu Teti Sumarni, Teti, nanti ada Pak Abdul Razak atau Pak Razak, itu tim Satgas PPKS. Ya, jadi oke. Nah, sebelumnya halaman pertamanya, ini udah akhir. Next. Ya, jadi di sini di dunia pendidikan ada 3 dosa besar ya yang sering terjadi, yaitu perundungan atau bullying, kemudian intoleran, dan kekerasan seksual. Nanti kita akan bahas kekerasan seksual. Sebelumnya kita akan intro dulu mengenai perundungan atau bullying dan intoleransi. Next.
ini bullying ya. Jadi intinya adalah penyalahgunaan kekuatan berupa perilaku agresif dan atau yang bertujuan untuk menyakiti orang lain dilakukan secara sengaja dan berulang dengan memanfaatkan ketimpangan kekuasaan ya. Jadi sedikit berbeda tumpang tindih antara yang namanya bercanda dengan bullying ya. Kadang dianggap bercanda ya. Jadi ya, kalau sudah masuk dalam tahap sengaja dan berulang, kemudian di situ ada kekuasaan, itu artinya sudah masuk ke ranah bullying. Oke? Ya, jadi kalau bercanda boleh, tapi maksudnya kalau itu dilakukan secara sengaja dan terus berulang, itu sudah masuk ke ranah bullying. Jadi bullying itu ada 4 macam bullying. Verbal, yaitu menyampaikan kata-kata yang merendahkan atau menghina orang lain. Kemudian fisik, melakukan kekerasan fisik terhadap orang lain. Kemudian bullying secara sosial, artinya seperti merendahkan dengan membuka aib orang lain. Kemudian ada cyber, jadi ini sudah menggunakan teknologi, misalkan media digital dengan maksud merendahkan orang lain. Ya. Nah di sini dalam bullying itu ada 3 aktor, ada korban, ada pelaku, dan ada penonton. Kalau dilihat dari gambar nomor 1 itu apa? Bukan jenisnya, perannya, korban. Nomor 2 pelaku, nomor 3 penonton ya. Oke. Jadi efek dari bullying itu ada yang secara mental, bisa stres, depresi, bahkan bunuh diri. Sudah banyak beritanya karena perundungan seseorang bunuh diri ya. Kemudian secara emosional orangnya merasa kesal atau malu. Kemudian secara fisik itu kalau ada kekerasan secara bullying secara fisik, yaitu akan menimbulkan luka atau memar. Kemudian dalam hal prestasi akan terjadi penurunan akademik dan penurunan tingkat kehadiran di perkuliahan. Oke, next. Nah, ini yang intoleransi ya, sikap atau pandangan yang tidak menghargai perbedaan antar individu sehingga mengabaikan nilai-nilai toleransi serta melakukan diskriminasi. Jadi ada macam-macam intoleransi. Kalau dilihat dari gambar nomor 1, toleransi dalam hal apa? Perbedaan dalam hal apa? Gender ya. Nomor 2, dalam hal apa? Agama. Nomor 3, next apa? Kalau dilihat nomor 3 fisik, terus apa lagi kalau bisa yang lain? Bukan. Dilihat yang satu pakai kursi, pakai tongkat, pakai keterbatasan atau disabilitas ya. Nomor 4, bukan mau dilihat komennya, dia ya maksudnya pakainya lusuh, artinya dalam hal ekonomi. Nomor 5, nah yang tadi barusan tadi, ras, warna kulit, suku, budaya, nah itu ya. Jadi ini stop adanya intoleransi terhadap perbedaan. Next kita masuk. Nah dari 3 perundungan
kekerasan itu yang paling banyak terjadi di perguruan tinggi adalah kekerasan seksual, ya, paling tinggi. Oke, sehingga ada undang-undangnya khusus untuk di perguruan tinggi. Oke, nah pagi ini pembahasan fokus ke kekerasan seksual. Artinya saya nantinya akan menggunakan istilah-istilah seksualitas pada tubuh yang mungkin akan terasa vulgar. Setuju? Izinkan? Oke. Ya. Sebelum masuk kekerasan seksual itu sendiri, saya ingin membuat samaan dalam persepsi mengenai seksual. Siapa di antara kalian yang sudah mendapatkan pendidikan seks di sekolah ataupun di rumah? Angkat tangan. Oke. Sangat sedikit ya. Di sekolah tidak diajarkan sex education? Ada. Sex education atau pendidikan seks. Oke. Bagi yang angkat tangan, saya lanjut pertanyaan. Apakah kalian memahami bagian tubuh sensitif yang tidak boleh disentuh oleh orang lain tanpa izin? Paham? Tolong sebutkan. Contohnya kalau misalkan untuk cewek payudara, terus bokong, terus bagian sensitif lainnya kayak paha dan lain-lain. Kalau cowok alat kemaluan, ya terutama penis, bokong juga masuk. Sama? Ada lagi tambahan? Sama ya. Jadi bagian sensitif tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain tanpa izin itu adalah payudara, bagian perempuan, payudara atas. Kemudian alat kelamin, baik laki-laki maupun perempuan, saya istilahkan penis dengan vagina. Kemudian bokong, paha, ya. Bibir termasuk ya, itu juga sensitif. Oke, sama persepsinya? Oke. Next, yang tadi sudah mendapatkan pendidikan seks, bagaimana kehamilan? Siapa yang tahu? Ya. Proses terjadinya kehamilan adalah dua laki-laki dan perempuan melakukan suatu hubungan intim, yaitu berhubungan badan, mohon maaf. Kemudian laki-laki mengeluarkan sperma ke, ya itu, mohon maaf. Takut sih, malu. Kemudian sperma tersebut bersarang. Tapi kan dia teh ngeleor-ngeleor gitu. Ya, jadi dia bersarang di sel telur wanita, kemudian akan menghasilkan buah. Ya. Zigot. Embrio dulu sabarna ya. Kayak gitu Ibu, maaf. Ya, langsung hamil. Intinya adalah pertemuan antara sperma dengan sel telur ya di dalam alat kelamin perempuan ya. Nah, tidak peduli istilahnya buang di dalam atau buang di luar ya. Di saat laki-laki mau klimaks itu ada yang mau buang keluar, tapi tidak akan menutup kemungkinan sperma sudah keluar di dalam.
Ya, jadi kemungkinan hamil itu tetap terjadi. Oke. Semua persepsi sama? Oke. Dan kalian sudah dewasa, sudah tahu efek dari perbuatan yang kalian lakukan. Sip? Oke. Kita masuk ke kekerasan seksual. Next. Ini beberapa contoh perguruan tinggi yang melakukan aksi demo terhadap adanya kekerasan seksual di kampusnya masing-masing. Ya. Oke, next. Nah, ini boleh dicatat, boleh diingat, karena nanti saya di sesi terakhir akan mempertanyakan beberapa pertanyaan. Ya. Jadi kekerasan seksual itu adalah perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang. Okay. Yang disebabkan oleh ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang menyebabkan penderitaan psikis dan atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi dan hilangnya kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Siapa yang bisa memahami arti ketimpangan relasi kuasa? Contohnya apa? Ya. Oke, itu lebih ke gender. Kalau relasi kuasa, contohnya apa? Di kampus, dosen dengan mahasiswanya atau kakak tingkat dengan adik tingkatnya, ya, senior dan junior. Oke. Next. Oke, ini sasaran PPKS ya di Politeknik LP3I, yaitu mahasiswa, dosen, tendik itu tenaga kependidikan, warga kampus atau karyawan di dalam kampus, dan masyarakat. Ya. Dalam kegiatan Tridharma Pendidikan Tinggi. Ya. Tridharma Pendidikan Tinggi itu ada 3, pengajaran atau pendidikan, ya, itu dalam perkuliahan, pengajaran. Kemudian penelitian, nanti kalian di akhir di semester akhir akan melakukan penelitian kan ya. Kemudian pengabdian kepada masyarakat. Di situ kalian nanti contoh kegiatannya adalah KKN. Ya, kuliah kerja nyata. Oke. Dalam konteks Tridharma Pendidikan. Jadi apabila ada kekerasan ya rumah yang dilakukan oleh misalkan paman, sepupu, tetangga, ranahnya dalam PPKS LP3I, Politeknik LP3I, ya. Tapi kami akan membantu menyelesaikan kekerasan seksual yang kalian alami apabila di luar konteks Tridharma Pendidikan. Ya. Jadi fokusnya Satgas PPKS di Politeknik LP3I dalam konteks ini ya, pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Oke. Next. Ini cakupan kekerasan seksual dibagi 4 kategori. Fisik, non-fisik, verbal, dan teknologi. Ya. Next. Semuanya bisa membentuk 21 bentuk kekerasan seksual. Kita bahas satu-satu. Kebaca nggak? Yang nomor 1, menyampaikan ujaran yang melecehkan penampilan dan identitas gender. Ya. Kalau misalkan saya menyebut
Unheigenut itu bullying atau kekerasan seksual. Bullying, ya. Jadi kekerasan seksual yang dilecehkan itu seksualitasnya. Misalkan, contohnya apa? Hah? Oke, dadanya punya kepaya misalkan, ya. Nah, itu termasuk tubuhnya yang dilecehkan, ya. Bagian seksualitasnya yang dilecehkan. Atau dia homo, dia lesbi, itu termasuk kekerasan seksual. Dia LGBT, ya. Oke. Next, bukan next itu ya. Nomor 2, memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja, ya. Itu paham ya? Paham? Oke. Yang ketiga, menyampaikan ucapan lelucon, siulah yang bernuansa seksual, ya. Ada yang tidak paham dengan kalimatnya? Paham? Contohnya apa? Apa? Catcalling. Oh ya, oke, cewek, ya oke. Nah itu. Berikutnya, menatap korban dengan nuansa seksual tidak nyaman, tatapan mesum, ya, itu termasuk kekerasan seksual. Berikutnya, mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, atau video bernuansa seksual meskipun sudah dilarang korban, ya, mengirimkan video porno, gambar porno, dan lain sebagainya, ya. Kemudian mengambil, merekam, mengedar foto, rekaman, audio atau visual yang bernuansa seksual, ya. Jadi kalian merekam pasangan kalian, kemudian kalian sebarluaskan, itu termasuk, ya, meskipun sudah dilarang korban. Kemudian mengunggah foto tubuh atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual. Kemudian menyebarkan informasi terkait tubuh atau pribadi korban yang bernuansa seksual. Berikutnya, mengintip atau dengan sengaja melihat korban pada ruang yang bersifat pribadi, ya, ngintip ke toilet misalkan, ya. Kemudian membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu atau mengancam korban untuk melakukan kegiatan seksual yang tidak disetujui. Jadi di sini banyak yang kata-kata tidak disetujui korban. Jadi istilahnya kekerasan seksual, kalau korbannya tidak keberatan, itu tidak disebut kekerasan seksual. Selagi ada keberatan dari lawan, itu artinya sudah masuk ke ranah kekerasan seksual, ya. Next, memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual. Misalkan dosennya hukum mahasiswanya suruh buka baju, nah itu sudah masuk kekerasan seksual. Kemudian menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban.
Itu paham ya? Nggak aneh ya bahasanya. Membuka pakaian korban. Kemudian memaksa korban untuk melakukan kegiatan seksual. Berikutnya, mempraktikkan budaya komunitas yang bernuansa kekerasan seksual. Ini budaya komunitas, misalkan kalian nanti masuk ke salah satu unit kegiatan mahasiswa atau BEM, kemudian nanti ada tradisi pengangkatan sebagai anggota, dan di situ ada kegiatan yang melecehkan, itu termasuk kekerasan seksual. Ya. Berikutnya, melakukan percobaan perkosaan tetapi penetrasi tidak terjadi. Penetrasi tidak terjadi. Apa maksudnya penetrasi? Ada yang tahu? Coba. Tidak jadi dilakukan, apanya yang tidak jadi? Iya, memang perkosaannya tidak terjadi. Nah, penetrasinya tidak terjadi. Itu maksudnya apa? Penetrasi itu apa? Penetrasi itu kayak masuknya sebuah organ ke organ lain. Ya, masuknya penis ke vagina. Itu penetrasi. Ya. Nah, ini percobaan perkosaan tapi tanpa memasukkan alat kelamin. Ya, itu penetrasi. Kemudian melakukan percobaan termasuk penetrasi dengan benda selain alat kelamin. Contoh benda selain alat kelamin, contohnya apa? Botol. Oke. Ya, sex toys gitu ya, kemudian memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi, memaksa atau memperdayai korban untuk hamil, kemudian membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja. Ini bagi yang saksi. Saksi kalian yang menonton atau menyaksikan terjadinya kekerasan seksual, itu termasuk kalian adalah kekerasan seksual. Artinya kalian mendukung terjadinya kekerasan seksual. Ya. Kemudian yang terakhir, melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya. Oke. Jadi di sini di 21 bentuk ini itu intinya adalah kalau korban kalau korban menyetujui, itu tidak masuk kekerasan seksual ya. Jadi di sini kalau korbannya tidak menyetujui, artinya baru masuk ke ranah kekerasan seksual. Next. Nah, persetujuan korban tidak sah, ya. Diminta membuka, korban menyetujui. Kalau menyetujui sebenarnya tidak masuk kekerasan seksual, tetapi persetujuan itu batal demi hukum apabila 1. Korban memiliki usia belum dewasa. Ya. Jadi dia setuju tapi usianya belum dewasa. Artinya persetujuannya batal. Kedua, korban mengalami situasi di mana pelaku mengancam, memaksa, dan atau menyalahgunakan kedudukannya. Misalkan dosen dengan mahasiswa, kamu kalau tidak hasrat saya akan tidak luluskan dalam mata kuliah. Itu paksaan, ancaman. Akhirnya mahasiswanya setuju, dan persetujuan itu dianggap tidak sah.
Berikutnya, apabila korban mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan atau narkoba. Jadi si korban dibikin mabuk dulu, baru dilakukan salah satu dari 21 bentuk tadi. Kemudian apabila korban mengalami kondisi terguncang, kemudian korban mengalami kelumpuhan sementara, kemudian korban memiliki kondisi fisik atau psikologis yang rentan, dan apabila korban mengalami sakit, tidak sadar atau tertidur. Ya, jadi persetujuan korban untuk ketujuh hal ini dianggap batal. Ya. Oke, next. Nah, ini usia dewasa. Kalian sudah 17 tahun ke atas kan ya? Nah, berarti kalian semua dianggap dewasa, dan apabila kalian terbukti sebagai pelaku kekerasan seksual, kalian tidak dapat perlindungan undang-undang untuk anak-anak. Jadi tidak dapat perlindungan anak karena usia kalian sudah masuk dewasa. Jadi hukumannya sama, pidananya, penjaranya dengan manusia dewasa. Oke, next. Oke, nah ini sesuai dengan namanya penanganan dan pencegahan. Sekarang penanganan itu ada 4. Pertama, pendampingan. Ya, pendampingan terhadap korban. Jadi konseling, kita mendampingi secara hukum. Oke. Perlindungan terhadap korban dan saksi. Jadi bagi kalian yang melihat terjadinya kekerasan seksual, kami juga akan melindungi kalian. Ya, jadi jangan takut yang menjadi saksi. Oke. Kemudian pengenaan sanksi administratif. Jadi nanti si pelaku ada 3 kategori, 3 kategori sanksi ya, ringan, sedang, dan berat. Ya. Surat pernyataan maaf dan akan di kampus dari si pelaku. Kalau sedang ya, bagi mahasiswa atau bagi dosen atau bagi tendik karyawan. Kalau berat, pemberhentian tetap, dikeluarkan dari kampus, atau bagi dosen dikeluarkan dari jabatannya sebagai dosen di kampus tersebut. Penanganan yang keempat, pemulihan korban. Ya, jadi korban pasti punya trauma. Nah, itu kita akan lakukan pemulihan. Ya. Oke, next. Kemudian untuk pencegahan, tadi sudah penanganan, sekarang pencegahan. Kalau pencegahan itu ada 3, yaitu melakukan pembelajaran terhadap modul dari kementerian, kemudian penguatan tata kelola, yaitu adanya kebijakan pedoman PPKS, kita Satgas PPKS, ya, kemudian melakukan sosialisasi, dan seperti yang kita lakukan ini adalah sosialisasi. Kemudian penguatan budaya komunitas, ya. Jadi kita mengharapkan kalian semua ini adalah agen intelnya kami. Siap? Ya, jadi terjadinya kekerasan seksual jangan ragu lapor ke kami. Ya. Kami akan melindungi identitas kalian. Ya. Next. Nah, itu tadi ya ke PPKS. Sekarang ya, rape culture itu adalah budaya menormalisasikan terjadinya perundungan, intoleransi, kekerasan seksual, ya, bahkan si korban. Ya, jadi menganggap
sesuatu yang terjadi, misalkan perundungan, menganggap itu hal yang biasa. Ya. Oke. Next, contohnya dari rape culture. Nih, ya. Misalkan si cewek kekerasan seksual dari lawan jenisnya. Terus dikatai, makanya pakai rok yang panjang dong. Pakai jilbab dong, pakai dong. Oke. Padahal dia korban, tapi malah disalahkan. Itu rape culture. Ya. Kemudian pemakluman. Maklum laki-laki, ya. Atau maklum laki-laki itu orangnya kan makhluk yang agresif, ya. Nafsuan, ya. Sementara perempuan makhluk yang lemah. Nah, itu tidak boleh dimaklumin seperti itu, ya. Kemudian anggapan bahwa laki itu kuat, ya, gak mungkin mengalami kekerasan seksual. Pada kenyataannya laki-laki juga banyak mendapatkan kekerasan seksual, ya. Jadi bagi yang laki-laki yang mendapatkan kekerasan seksual, jangan malu untuk mengadu. Ya, jangan kalian anggap itu hal yang biasa. Oke. Next. Ini kode etik kami Satgas PPKS, ya. Intinya adalah menjamin kerahasiaan identitas pihak-pihak yang terkait. Kemudian menjamin keamanan korban, saksi. Kemudian menjaga independensi dan kredibilitas Satgas. Next. Nah, ini mekanisme penanganan. Pertama, jadi cara kalian untuk mengadu ke PPKS, ya. Pertama, memberikan laporan ke kami, bisa via email ppks.plb.ac.id atau langsung ke nomor WA saya juga bisa. 11-203-7982. Disertai bukti. Oke. Baik bagi korban maupun saksi. Kemudian tahap berikutnya kami akan melakukan pemeriksaan. Kami akan memanggil korban, mengklarifikasi apa. Oke. Nah, belum. Balik lagi satu slide. Oke. Setelah pemeriksaan dari kedua pihak, kami akan menyusun kesimpulan dan rekomendasi. Jadi menyimpulkan ini kekerasan seksual kategori ringan, sedang atau berat, dan rekomendasinya apa. Dan surat itu akan kami sampaikan kepada direktur untuk diverifikasi. Kemudian yang keempat adalah pemulihan untuk si korban. Dan yang kelima, pencegahan keberulangan si pelaku. Jangan sampai pelaku melakukan tindakan kekerasan seksual kembali, ya. Oke, next. Nah, jadi kita akan menyelesaikan secara apabila si korban tidak puas dengan keputusan PPKS akan hukuman terhadap si pelaku, maka korban dapat lanjut ke ranah hukum, ke kepolisian, ya. Nah, di sini beberapa pidana hukuman untuk berbagai jenis kekerasan
kekerasan seksual. Ya, ada yang 9 bulan penjara, ada yang 12 tahun penjara, ya macam-macam. Oke, jadi seberat-beratnya yaitu masuk penjara. Ya. Oke, next. Ya, itu ya. Next kali. Oke. Itu terkait PPKS. Ada pertanyaan? Sebelum saya yang bertanya. Cukup paham? Oke. Ya, kesimpulan yang pertama, sekali next, sekali klik. Izin Bu, dari Pekanbaru ingin bertanya. Oh iya, mantap. Orangnya deh orangnya. Dia teman. Oke. Iya, mangga Pekanbaru. Yang tadi mau bertanya Pekanbaru yang mana? Silakan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afna Nur Azizah, perwakilan dari Politeknik LP3I Pekanbaru dari kelompok Sulbar. Ya, Saya ingin bertanya, pertanyaannya, jika ada kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi, sebagaimana contoh dosen melecehkan seorang mahasiswi. Nah, ketika dilaporkan, dosennya tidak terima dan malah mengancam untuk menurunkan nilai atau bahkan mengeluarkan mahasiswanya. Nah, diminta solusinya. Terima kasih. iya, sama-sama. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan saya, Bu, Ya. perkenalkan nama saya Iskandar Handri. Bagaimana cara mengembalikan percaya diri dan kembali bersosialisasi setelah bully setelah mengalami trauma bully ataupun pelecehan seksual. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ibu dan yang ingin bertanya Ya, Izin pada mau ikut. dari Tasik, Ibu. ya, mangga Tasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nursila dari kampus LP3I Tasikmalaya. Ibu izin bertanya, kan di zaman sekarang ini menyukai sesama jenis adalah hal yang dinormalisasikan. Bahkan untuk berhubungan intim pun ada alat yang bisa membantu. Ini salah satu bentuk kekerasan seksual karena yang tidak bisa harus dipaksa bisa. Bagaimana cara penanganan atau penyembuhan perilaku tersebut dan hal apa yang membuat hal tersebut terjadi? Terima kasih. Izin pada mau bertanya Bu. Ya, ingat ya. Pada mau bertanya Bu. Ya, mangga. Ada lagi? Pada mau bertanya Bu, izin. Iya Bu, iya. Ya. Padang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Alfi dari Politeknik LP31 Padang. Izin bertanya Bu, bagaimana pendapat Ibu tentang seorang anak yang di masa kecilnya mendapatkan pelecehan seksual sehingga pelecehan itu berpengaruh ke tumbuh kembang sang anak, contohnya seperti tidak percaya diri dan menganggap diri sendiri rendah. Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih.
Next. Kalian yang udah jawab. Next. Ada lagi? Izin Langsa Bu, ingin bertanya. Iya, mangga Langsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari LP3 Ilangsa ingin bertanya. Nama saya Devita Abdullah Lubis. Saya dari LP3 Ilangsa ingin bertanya. Ya. Menurut saya nih Bu, seksual itu akan selalu terjadi di Indonesia dikarenakan hukum di Indonesia itu tidak berarti atau tidak adil. Saya bagaimana pendapat Ibu menanggapi atau melihat orang-orang yang tidak mendapatkan keadilan sesuai dengan undang-undang yang tertulis. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pekanbaru ada yang mau tanya lagi Bu? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakir Ablin, berasal dari kampus Politeknik LP3 Pekanbaru. Ingin bertanya Bu tentang semisal ada sebuah kasus pelecehan seksual lalu kita sudah melaporkan ke pihak BPKS. Namun pihak BPKS tersebut tidak merespon dan tidak sesuai apa diharapkan lagi Bu. Terus ke pihak mana lagi yang harus kita laporkan Bu? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, izin Padang satu lagi mau bertanya Ibu. Ya. Udah. Maaf Bu, ini menurut panitia kalau ada pertanyaan boleh di email atau di WA. Ya. Soalnya ada keterbatasan waktu. Oke. Ya. Sebelum menjawab conclusion dulu, kesimpulan. Pertama adalah perbuatan, jangan diklik dulu ya. Berarti kekerasan seksual sudah terjawab. Saya ingin mempertanyakan ini tadi. Merendahkan, menghina, melecehkan dan atau menyerang terhadap apa? Terhadap seksualitas seseorang atau apa? Apa? Satu kali klik. Next, satu kali. Sekali aja klik, sekali klik. Ya, ini ya. Terhadap produksi seseorang. Ya, fungsi reproduksi seseorang. Oke. Next. Sekali. Karena apa? Apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual? Hawa nafsu ya pelajar. Di awal tadi apa selain itu? Apa? Bukan. Belum? Bukan? Dari pengertian tadi ada. Nyatat enggak? Tadi Ibu sempat nanya. Nah, dia jawab itu tadi. Karena apa? Umumnya, secara umum. Itu perundungan. Karena kesenjangan relasi dan atau gender. Oke, klik. Next.
Akibatnya apa? Belum tentu hamil. Kekerasan seksual belum tentu hamil. Trauma, terus ya. Next sekali ya, psikis dan fisik ya. Next sekali, dilakukan oleh siapa? Ini apa sih pelaku kekerasan seksual? Oke, kita lihat next. Mahasiswa, dosen, teknik. Oke, ya. Dosen ke mahasiswa bisa loh. Mahasiswa ke dosen juga bisa. Mahasiswa antar mahasiswa juga bisa. Ya. Jadi semua punya potensi sebagai pelaku dan semua bisa potensi sebagai korban. Next. Dalam kegiatan apa? Khususnya PPKS di Politeknik LP3 Bandung. Ya, next. Ya, pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang disebut dengan Tridharma Pendidikan. Oke, next. Kesimpulan yang kedua. Cakupan kekerasan seksual ada 4. Ya. Next. Ya. Kesimpulan yang ketiga. Next. Mekanisme penanganan kekerasan seksual. 1. Mekanisme, bukan penanganan, mekanisme. Ya. Kedua. 3. Ya. Oke, next. Oke. Ya, kita masuk ke sesi menjawab pertanyaan. Ya. Satu pertanyaan saya. Andai kata ya, perempuannya nih. Perempuannya pakainya seksi. Oke. Terbuka. Kemudian ada cowok melakukan verbal, secara verbal untuk kekerasan seksual ya, secara verbal, misalkan sweet ya, bersweet. Oke. Siapa yang salah? Kenapa? Cewek memakai pakaian yang memancing, itu kan hak kita berpakaian. Salah laki-laki di mana? Ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan dijawab oleh Miss Teti. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung mencoba untuk pertanyaan-pertanyaan yang tadi ditanyakan ya, supaya itu juga pertanyaannya semuanya bagus dan mewakili kalian. Pertanyaan pertama itu, jika ada dosen yang melakukan pelecehan gitu ya, pokoknya dosen menjadi seorang pelaku di sini. Kemudian apa yang harus dilakukan? Ya tentunya karena dosen itu salah satu yang bisa menjadi pelaku dan korban. Jika dia menjadi pelaku tentunya harus dilaporkan. Bagaimana cara melaporkannya? Ya tadi sudah disebutkan oleh Ibu Panda ya, oleh Ibu Prima, bagaimana alurnya. Kemudian kalau misalnya tadi pertanyaannya tidak ada respons.
Nah, responsnya itu seperti apa? Kalau misalnya PPKS, tadi termasuk yang bertanya tentang PPKS-nya juga tidak memberikan respons. Ini juga saya sebagai di sini sebagai sekretaris PPKS di Politeknik LP3I Kampus Bandung ya. Sejauh yang saya tahu, jika PPKS itu sudah terbentuk, maka PPKS itu harus memiliki program kerja dan itu dilaporkan. Jadi saya kurang tahu bagaimana kinerja dari PPKS di kampus-kampus di cabang mungkin itu harus dilakukan lagi pelatihan kembali, kemudian sosialisasi kembali supaya tahu persis dan juga bertanggung jawab atas apa yang sudah dibebankan sebagai tanggung jawab dan tugas dari PPKS. Jika misalnya Anda melapor, ya laporannya misalnya ke PPKS-nya langsung ke kampus, tapi tidak ada respons, ya tentunya Anda harus meminta bantuan dari orang kampus yang Anda percaya. Mungkin Anda mempunyai dosen PA ya, atau dosen wali. Nah itu adalah orang pertama yang harus Anda hubungi untuk istilahnya mungkin curhat gitu ya, curhat dulu. Tapi bagaimana kalau pelakunya adalah dosen walinya begitu ya? Nah itu berarti Anda harus cari yang lebih tinggi daripada dosen walinya. Kebetulan saya juga dosen wali, tapi saya tidak pernah jadi pelaku ya. Oke. Gitu. Jadi cari orang yang Anda percaya di kampus yang kemungkinan bisa memberikan perlindungan atau minimal mendengarkan Anda. Tapi intinya nanti Anda harus mendapatkan perlindungan untuk mendapatkan solusi yang lebih baik. Intinya kalaupun misalnya PPKS sudah bekerja dan Anda tidak merasa puas dengan keputusan ataupun apa yang sudah dilakukan oleh PPKS, nanti lanjutannya adalah ke pihak yang berwajib ya. Jadi ke polisi dan seterusnya. PPKS di sini sebetulnya hanya menjadi mediator dari pihak kampus yang menjadi korban untuk mendapatkan keadilan, ya, mendapatkan keadilan sesuai yang diinginkannya. Jadi kalau misalnya Anda tidak ingin melanjutkan ke hukum misalnya ya, dengan kekeluargaan saja sudah cukup, dengan perjanjian saya tidak mau diganggu lagi, itu sudah cukup. Tapi ada juga ketika PPKS-nya sudah bekerja pun ada yang tidak puas misalnya. Maksudnya saya masih memerlukan lanjutan, tindakan lanjutan. Nah, itu PPKS akan membantu melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu ke ranah hukum. Jadi kami hanya mendampingi ya. Kemudian tadi mudah-mudahan itu menjadi sedikit solusi ya. Jika tidak ada respons, bagaimana cari yang bisa Anda percaya di kampus ya, dan kemungkinan harus mungkin lebih tinggi jabatannya barangkali ya. Kalau bisa ke dosen wali dulu, kalau misalnya tidak dosen wali ke kaprodi, sekprodi, pokoknya yang Anda bisa percayai. Tapi kalau PPKS-nya sudah mendengarkan Anda, PPKS pasti akan berkoordinasi dengan pihak kampus yang terkait. Di antaranya dosen wali, kemudian kaprodinya, kemudian nanti sampai ke direktur, ya. Dan nanti PPKS juga akan memberikan bantuan yang berupa jika Anda memerlukan konseling yang memerlukan seorang psikiater, gitu ya. Karena kami kan hanya petugas PPKS, bukan psikiater ya. Oke. Kalau minta dipeluk saja mungkin boleh lah ya, tapi itu pun dengan persetujuan. Kalau misalnya lagi sedih atau mau curhat boleh. Tapi untuk bantuan yang lebih lanjut tentang psikologis atau psikis Anda, nanti kami akan memberikan bantuan dari psikiater dan yang diperlukan. Itu mungkin ya kalau untuk yang kampus yang tidak respons. Kemudian tadi sekaligus menjawab yang PPKS-nya yang tidak merespons bahkan ya. Nah itu berarti harus dilaporkan ke kampusnya ya, ke rektornya, ke direkturnya. Kenapa PPKS-nya ada tapi tidak berjalan begitu? Karena itu adalah yang pertama yang harus Anda temui jika Anda menemukan masalah atau mengalami masalah yang berhubungan dengan PPKS. Kemudian pertanyaan selanjutnya, membangun kepercayaan diri, mendapatkan kekerasan seksual ataupun bullying atau tidak, Anda memang harus memiliki percaya diri ya. Siapa lagi yang akan percaya pada diri Anda selain diri Anda sendiri ya?
sebelum orang lain, begitu ya. Kalau Anda pernah mendapatkan misalnya bullying ataupun trauma ya, trauma atas apa yang sudah Anda alami ya, mungkin yang berhubungan dengan bullying atau PPKS gitu ya, atau kekerasan seksual. Yang pertama Anda harus tanamkan di dalam diri Anda adalah itu bukan salah Anda, ya. Itu bukan salah korban. Anda itu korban, tidak boleh disalahkan. Ingat, tadi Bu Panda menyebutkan tentang bagaimana kalau yang bajunya seksi, gitu ya. Kan kamu baju seksi, saya punya mata. Terus kan lihat baju seksi saya kan jadi lapar gitu ya maksudnya. Tapi ingat, kebebasan Anda dibatasi oleh kebebasan orang lain. Contoh, ini rumah saya, ya. Ini saya dengar dari Kiai siapa itu dulu ya. Ini rumah saya mau setel musik sekeras apapun, ini rumah saya bebas. Musik saya, ya kan? Radio saya, musik kesukaan saya, keras aja ya. Tapi di pinggir-pinggir Anda, tetangga Anda kan punya telinga. Dia bilang, ini kuping saya bebas untuk mendapatkan keheningan, begitu kan? Untuk mendapatkan keheningan. Nah itu juga sama. Saya punya kebebasan untuk menggunakan baju apapun yang saya suka, kecuali yang sudah ditetapkan di suatu institusi misalnya. Sudah ada aturannya seperti itu, tidak seperti itu berarti melanggar. Tetapi kalau masalah seksi atau tidak seksi, itu kan relatif ya. Contoh ya. Maaf Bu Panda, gitu ya. Jadi misal saya ceritanya mau berdiri di sini pakai baju renang misal. Menurut Anda seksi tidak? Tidak ya. Tidak, jujur sok ya. Tapi sobat saya suruh berdiri ya. Bu Panda silakan berdiri di sini. Ya, kemudian berpose gitu ya gimana. Menurut Anda seksi tidak? Bisa saja ada yang bilang, ih menggeli saya Bu Panda teh gitu ya, atau ih Bu Panda itu cantik sekali ya gitu. Jadi itu maksud saya, seksi atau tidak seksi itu relatif, ya kan? Yang menurut ini seksi, menurut ini belum tentu seksi kan gitu ya. Ya, jadi ya itu ingat, kebebasan Anda dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kebebasan Anda berpakaian ya boleh, tapi kan bisa juga mata orang kan jadi saluk-saluk gitu ya, lihat tahu saluk-saluk orang langsa ya. Jadi gak enak gitu ya, polusi mata lihat misalnya orang berpakaian yang tidak senonoh bisa. Tapi itu kebebasan dia. Bagaimana kalau ada orang yang pakai baju begitu dan Anda merasa terganggu? Tinggal palingkan mata Anda pergi. Bisa kan? Anda kan tidak dipaksa untuk melihat dia memakai baju itu, ya kan? Iya, begitu kan? Beda kalau saya kasih, cuma lihat saya. Kalau tidak kamu, nah itu kan sudah. Jadi siapa yang jadi korban kan? Anda sudah dewasa, bisa membedakan mana yang korban, mana yang pelaku, ya toh? Gitu. Misalnya, kalau saya bilang, saya ke Bu Panda ya, misalnya bilang, Padang misalnya, kan Bu Panda kebetulan orang Padang, maaf ya orang Padang. Nah orang Padang dia misalnya ke Bu Panda saja, Bu Panda tidak keberatan dan memang kita sudah dekat banget. Ada apa sudah misalnya gitu, nggak apa-apa. Kita tidak keberatan, jadi tidak ada pelecehan berdasarkan keras ya, gitu. Tapi kalau tadi juga kalau suka sama suka ada pelecehan tidak? Ya tidak ada kekerasan ya kalau misalnya suka sama suka. Tetapi awal suka sama suka, lama-lama yang satu tidak suka, kemudian diancam untuk tetap suka. Nah itu tetap terjadi kasus ya, tidak boleh seperti itu. Jadi ingat, Anda punya hak atas diri Anda sendiri, apapun ya, semua itu adalah hak Anda. Anda punya hak untuk bilang tidak. Mau disentuh apapun, kalau tidak suka jangan, ya tidak. Siapapun yang menyentuh Anda, ya, mau dosen, teman, atau keluarga. Kemudian kembali lagi ke percaya diri. Kalau misalnya sudah terjadi seperti itu, tentunya memang itu berat sekali. Tapi ingat satu hal, itu bukan salah Anda. Kemudian Anda harus mengembalikan kepercayaan diri itu dengan mengatakan bahwa ini adalah bagian dari episode di dalam hidup saya dan saya harus maju, saya harus move on ya istilahnya. Harus banyak bertemu dengan teman-teman, ya, dengan komunitas. Mungkin komunitas dengan hal yang sama ya, supaya bisa saling sharing, kemudian saling menguatkan. Dan kalau memang kebutuhannya itu sudah traumanya itu sudah terlalu berat,
ya tentunya Anda membutuhkan bantuan dari orang-orang yang memang dalam bidangnya. Dalam hal ini psikiater, psikolog ya, psikolog dulu mungkin ya. Nanti kalau misalnya memang berat sekali dan membutuhkan hal-hal yang klinis, mungkin ke psikiater gitu ya. Tapi yang paling penting adalah tekad di dalam diri kita sendiri juga dan dukungan orang-orang di sekitar ya. Jika Anda misalnya punya teman yang Anda tahu pernah mengalami itu, ingat, tidak ada sedikit pun celah pada anak itu atau pada teman Anda itu, pada orang itu, karena dia bukan pelaku, dia adalah korban. Pelaku pun kalau dia sudah insaf, ya sudah gitu ya. Karena itu mah urusan Allah gitu ya, bukan urusan Anda. Udah, itu mungkin ya untuk yang sedikit tentang yang kepercayaan diri. Intinya tekadnya dari Anda, minta bantuan dari orang lain yang memang punya kemampuan dan kepakaran dalam hal itu, dan juga bantuan dari support system dari keluarga dan kawan-kawannya ya. Dan Anda juga sebagai kawan-kawan, misalnya kalau ada yang seperti itu, Anda harus menjadi support system yang baik. Jika ada yang curhat masalah itu, dengarkan, tong diumbar-umbar gitu ya. Kata si itu jadi gosip ya, jangan ya. Itu mungkin, itu pertanyaan keberapa itu ya. Lalu pertanyaan selanjutnya apa? Waktunya sudah habis. Udah ya? Dah. Berarti yang ada yang belum terjawab tadi ya? Terjawab. Boleh nanti jawabannya ada di email. Terus tadi satu hal lagi yang tentang apa tuh yang LGBT apa itu saya kurang begitu Oh ya, tidak ada, maksud saya ini satu hal aja ya. Kan Anda tadi bilang menormalisasi LGBT. Ya. Hal yang dinormalisasi itu ada yang boleh, ada yang tidak. Maksud saya gini, bukan kita harus kalau ada orang LGBT atau bagaimana kita pentung atau kita itu jadi kitanya yang jadi pelaku ya. Itu urusan mereka, itu pandangan mereka, apapun yang mereka lakukan ya itu urusan mereka, tapi jangan sampai Anda merasa terganggu. Itu kebebasan Anda dibatasi oleh kebebasan saya, yang saya misalnya menyatakan bahwa saya tidak menjadi bagian dari itu. Anda bebas mengatakan itu gitu ya. Dan Anda juga tidak boleh misalnya merasa terganggu dengan harus mengakui, tidak bisa. Kalau misalnya dia mau mengakui ya silakan. Tapi kalau misalnya memaksakan kepada Anda untuk paham-paham tertentu, melakukan hal-hal yang merusak juga misalnya, atau maksudnya melukai dan lain-lain, ya itu sama saja Anda mendapatkan kekerasan, apakah itu seksual atau kekerasan dalam bentuk verbal dan lainnya gitu ya. Tapi kalau tadi pertanyaannya silakan diperjelas lagi melalui email, nanti dijawab oleh tim PPKS kami. Mudah-mudahan itu bisa menjawab ya. Intinya mah kepada semua mahasiswa, Anda semua sudah dewasa. Saya harap Anda bisa menjaga diri, menjaga nama baik diri pribadi, menjaga nama baik keluarga, dan juga menjaga nama baik institusi ya, kampus, menjadi kebanggaan untuk semuanya ya. Tepuk tangan untuk kita semua dong ya. Ya. Selamat berjuang untuk jadi pribadi-pribadi yang hebat, yang kuat. Jangan kuat KRA, tapi kuat ya. Kuat dari segala hal ya. Oke. Mungkin dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup ya sesi tentang PPKS hari ini. Saya harap tidak ada kasus yang saya terima tentang perundungan, intoleran, dan kekerasan seksual. Ya, kita kalian semua ya punya harga diri. Kalian bernilai. Ya. Jangan biarkan orang lain menginjak-injak harga diri kalian. Setuju? Oke, ya. Tapi ingat, kita semua berbeda. Kita punya kesamaan untuk dihargai. Jadi saling menghargailah di antara kalian, bertoleransi, ya, dan culture untuk hal-hal yang melanggar norma dan agama. Oke? Ya, saya tutup dengan pantun sedikit.
kasual. Pulangnya main PS. Oke. Kalau ada kekerasan seksual, jangan ragu, segera lapor pada Satgas. Thank you. Ya. Oke, kami tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik sekalian, selanjutnya kita ada materi dari HIV ya. Tentang tentang apa namanya? Penyakit ya, penyakit. Mohon nanti teknisnya nanti satu grup ke bawah tes kesehatan gitu ya. Oke ya. Paham ya? Lanjut gitu nggak apa-apa, diikutin aja, oke? Itu nanti sebentar lagi. Nah, untuk yang PSDKU kalau ada kekerasan seksual bisa pimpinan tertinggi atau satgasnya, kalau nggak bisa email ke kita. Saya pikir gitu dulu dari kami ya. Selanjutnya kita ini. Silakan Bu MC.